Yang pertama kita buka DB Designer-nya dulu. Ini di close aja ya. Lalu kita buat tabel. Nah, di sini buat ganti nama tabelnya yaitu kita ganti nama tabel faktur. Lalu kolomnya NFAK, tipe datanya char 4. Lalu kita enter aja ya. Lalu yang kedua ada tanggal, tipe datanya date. Lalu kita oke aja. Kita buat lagi tabel data baru. Klik kanan, edit objek. Di sini ganti namanya jadi tabel langganan. Lalu ada NLGN, tipe datanya char 4. Yang kedua NMLGN, tipe datanya char 20 ya. Lalu yang ketiga ada KTLGN, tipe datanya sama char 20. Sebentar, agak sedikit error ya. Nah, ini char 20. Setelah itu kita centang aja ya. Lalu kita buat tabel baru. Kayak tadi ya. Di sini nama tabelnya yaitu tabel barang. Kita ketik NBRG, tipe datanya char 4, lalu NMBRG, tipe datanya char 20. Lalu yang ketiga ada harga, HRG, tipe datanya double. Lalu kita centang. Nah, setelah udah, kita kan udah bikin 3 tabel tuh, tabel faktur, barang, dan langganan. Lalu langkah berikutnya yaitu membuat relasi antara langganan dengan faktur. Yang kedua, tabel barang dengan tabel faktur. Ini di close aja. Ini kita nanti benerin dulu ya biar nggak terlalu dempet. Ini kita akan mengedit. Jadi tabelnya tuh bisa diedit. Tadi kan tabel barang ya, diganti jadi tabel transaksi.
Kalau kita mau menambah field, kita tipe datanya integer sama hrgetran. Jadi ini bisa diedit. Kalau misalnya kita udah bikin tabel tuh, kita mau edit ganti nama tabel atau mau menambah field, nanti kita tinggal klik kanan lalu edit object. Ini hrgetran tipe datanya double ya, lalu kita oke aja. Setelah itu kita mau mengekspor hasil rancangan database ke dalam database tuh. Pertama kita buka XMPP nya dulu ya. Ini maaf agak lama buka XMPP nya. Nah, ini yang kita start Apache sama MySQL nya aja ya. Setelah itu kita buka command prompt run as administrator. Nah, ini udah CMD nya udah buka ya. Kita masuk pakai user root. Kita masuk ya XMPP MySQL bin mysql.x user root, enter. Lalu kita create database. Create database DB penjualan. Ini nama database-nya ya, DB penjualan. Lalu kita enter, kita show database, kita mau ngecek nih udah masuk belum. Nah, ini udah ada ya DB penjualan. Lalu kita balik lagi ke DB designer, kita sinkronasikan. Nah, ini dihapus dulu karena tadi saya udah mencoba dulu ya. Nanti new database aja. Ini database name-nya DB penjualan sama kayak tadi, username-nya root. Lalu oke, terus di connect. Nah, kita execute. Di sini udah betul ya, ada tampilannya 4 tabel, 13 kolom, 7 kolom. Lalu kita ke CMD. Oh ya, by the way tadi ini saya udah buat terlebih dahulu. Nanti tinggal kita nyalain aja DB penjualannya, yaitu use DB penjualan, enter, lalu kita show tabel. Di sini ada tabel barang, faktur, langganan, sama transaksi. Udah muncul ya di CMD-nya. Lalu kita ke phpMyAdmin. Di sini saya pakai Chrome ya. Kita coba cek di localhost phpMyAdmin. Nah, di sini udah terlihat itu DB penjualan. Udah masuk ya berarti. Lalu kita klik aja DB penjualannya. Nah, di sini udah ada tabel barang, faktur, langganan, sama transaksi. Lalu kita ke designer, kita lihat masih error atau udah bener. Nah, di sini udah betul ya, udah terrelasi semua. Nanti ini kita tinggal rapiin aja.
udah, ini nanti kita bisa save. Nah, save pics, kita nanti bisa ganti nama, terserah nanti mau nama apa. Selalu nanti kita klik OK. Nah, segitu penjelasan materi dari saya.